Halo semua, selamat datang di channel J-Coin. Di video kali ini saya akan membahas tentang perbedaan pinjaman kripto versus pinjaman tradisional dengan lengkap. Mari kita mulai. Pinjaman kripto adalah saat seseorang meminjamkan cryptocurrency kepada orang lain, dengan imbalan pembayaran bunga. Sama seperti pinjaman tradisional, di mana seseorang meminjam uang dari bank dan membayar bunga, namun dalam hal ini, pinjaman tidak ditangani oleh bank. Pertukaran CeFi seperti Binance, atau protokol keuangan terdesentralisasi DeFi seperti Aave, memungkinkan Anda meminjam atau meminjamkan kripto Anda dengan suku bunga berkisar antara 1-20% AP atau APR. Perbedaan penting antara pinjaman tradisional dan pinjaman kripto adalah tidak adanya perantara formal untuk mengelola pinjaman. Kontrak pintar mengotomatiskan seluruh proses, termasuk rentang waktu pembayaran dan biaya, yang telah disepakati sebelumnya. Persyaratan agunan dalam pinjaman kripto juga lebih tinggi daripada pinjaman tradisional, karena Anda biasanya tidak perlu melewati verifikasi Know Your Customer atau KYC untuk mengambil pinjaman. Oleh karena itu, pemberi pinjaman membutuhkan jaminan untuk memastikan bahwa Anda tidak akan pergi. Apa manfaat dan risiko pinjaman kripto, Kak? Menggunakan kripto itu untuk meningkatkan likuiditas dan mendapatkan keuntungan tambahan. Terdapat beberapa alasan mengapa seseorang ingin meminjam kripto, termasuk melepaskan likuiditas atau berdagang dengan margin dan leverage tanpa harus melalui pertukaran terpusat. Dalam hal ini, kripto digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman, yang memungkinkan seseorang memiliki uang tunai di saku, tanpa menyerahkan kenaikan harga di masa depan dan tanpa membayar pajak. Namun, perdagangan margin dianggap sebagai strategi berisiko tinggi dan harus dihindari oleh orang yang tidak memahami risikonya. Ada juga pinjaman kilat yang memungkinkan seseorang meminjam likuiditas dalam jumlah besar, tanpa memberikan agunan apapun, tetapi hanya dalam satu blok. Walaupun ada beberapa keuntungan, penting untuk memahami perbedaan antara platform pinjaman CeFi dan DeFi, karena keduanya menawarkan layanan dengan cara yang berbeda dan memiliki risiko yang berbeda pula. Cara kerja pinjaman kripto di platform CeFi dan meminjamkan melalui CeFi itu bagaimana, Kak? Pinjaman kripto CeFi bekerja dengan cara Anda membuka akun, dengan pertukaran yang menawarkan layanan pinjaman kripto seperti Coinbase, Binance, atau BlockFi, dan melalui proses verifikasi KYC, yang melibatkan pengiriman dokumen identitas dan detail bank. Setelah akun aktif, Anda dapat menemukan tingkat pinjaman dengan menavigasi ke area pinjaman di platform tersebut. Anda dapat mengetahui berapa banyak jaminan yang perlu Anda berikan, dan tingkat bunga yang harus dibayar dan bermain-main dengan kolom input. Jika jangka waktu pinjaman memenuhi persyaratan, Anda dapat mengajukan permintaan dan setelah pertukaran menyetujui pinjaman, uang pinjaman akan tiba di akun Anda. Sementara itu, meminjamkan melalui platform CeFi, bekerja dengan cara yang berbeda. Pertukaran CeFi menggunakan kumpulan likuiditas untuk meminjamkan uang Anda ke banyak pengguna secara bersamaan. Anda tidak akan tahu kepada siapa Anda meminjamkan uang, tetapi dana Anda aman, karena platform memberi Anda ikatan yang menjamin pinjaman Anda. Setelah pinjaman berakhir, Anda dapat mengembalikan obligasi untuk memulihkan dana Anda dan bunga yang masih harus dibayar. Kalau cara kerja pinjaman kripto terdesentralisasi itu bagaimana, Kak? Pinjaman kripto terdesentralisasi dapat ditemukan di berbagai platform DeFi seperti Aave, MakerDAO, dan Compound. Dalam penggunaan DeFi, tidak ada pihak ketiga yang mengelola proses peminjaman, melainkan hanya kontrak pintar yang mengatur pembayaran pinjaman dan likuidasi agunan secara otomatis. Keamanan token Anda terjamin dan tidak perlu diserahkan ke pihak lain, sehingga beberapa orang menganggap lebih aman daripada CeFi. Peminjam diharuskan memberikan jaminan minimal 110% dan suku bunga ditentukan berdasarkan penawaran dan permintaan. Namun, ada pengecualian seperti MakerDAO, yang memungkinkan anggota menentukan suku bunga melalui pemungutan suara. Pinjaman DeFi juga tidak memerlukan verifikasi KYC, sehingga terbuka untuk siapa saja yang memiliki koneksi internet. Selain itu, mereka juga tidak memerlukan kepercayaan, karena audit kode dilakukan secara terbuka oleh siapa saja.
Namun, harus diingat bahwa jika terdapat bug dalam kode atau serangan peretas, pengembang tidak bertanggung jawab secara finansial atas dana yang hilang. Keuntungan dan kerugian pinjaman kripto, juga apa yang perlu diketahui sebelum mengambil keputusan, Kak? Pinjaman kripto memiliki keuntungan dan kerugian yang harus dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk meminjam. Untuk keuntungan itu meliputi suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan kartu kredit, dan beberapa pinjaman pribadi, pendapatan pasif dari aset yang sebelumnya tidak dapat diperoleh, pemilihan mata uang, tidak perlu melewati pemeriksaan kredit atau KYC, pinjaman tunai tiba dalam waktu yang singkat. Keputusan diambil berdasarkan faktor keuangan, karena semua pinjaman dicatat secara permanen di blockchain, dan tidak memerlukan izin atau verifikasi identitas. Namun, kerugian dari pinjaman kripto meliputi ketidaklikuidan atau tidak likuid, yang dapat berdampak negatif pada keamanan finansial Anda, karena peminjaman kripto sebagian besar tidak diatur. Margin call yang dilakukan oleh pemberi pinjaman jika nilai agunan turun, persyaratan agunan yang tinggi yang dapat meningkatkan peluang gagal bayar, dan layanan pinjaman beroperasi secara online, sehingga relatif kurang aman daripada bank biasa. Ini semua dapat menjadi target peretasan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan semua faktor ini sebelum memutuskan untuk meminjam kripto. Apakah pinjaman kripto itu aman? Dan apa yang perlu diperhatikan sebelum meminjam, Kak? Sebagian besar pinjaman kripto dianggap aman karena dilakukan melalui kontrak pintar yang dapat diverifikasi secara publik dan dilindungi oleh persyaratan agunan yang tinggi. Namun, perlu diingat bahwa pinjaman kripto sebagian besar tidak diatur, sehingga ada risiko jika terjadi bug pemecah platform, atau peretasan pada platform tempat Anda meminjam. Jika hal ini terjadi, tidak ada regulator atau lembaga yang dapat membantu Anda memulihkan dana Anda. Selain itu, dalam kondisi pasar yang ekstrim, beberapa perusahaan bahkan dapat mengunci dana Anda untuk mencegah penurunan platform mereka. Oleh karena itu, sebelum meminjam, perhatikan risiko yang ada dan pastikan Anda mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan. Platform apa saja yang saat ini menawarkan layanan pinjaman dan peminjaman kripto, Kak? Oke, berikut adalah beberapa platform yang saat ini menawarkan layanan pinjaman dan peminjaman kripto, yang terbagi menjadi platform Chevy dan DeFi. 1. Platform Chevy BlockFi. Platform ini memungkinkan Anda meminjam dan meminjamkan kripto seperti Bitcoin, Ethereum, atau Litecoin dengan jaminan kripto lainnya. Tingkat bunga pembayaran bervariasi dari kripto ke kripto dan mulai dari 4,5% APR. 2. Platform Chevy Coinbase. Platform ini mendukung layanan pinjaman kripto di sebagian besar negara, dan sekitar 20 negara bagian AS. Setelah membuat akun dan melewati beberapa pemeriksaan KYC, Anda dapat meminjam uang hingga 1 tahun, dan Coinbase akan menyetorkan uang pinjaman Anda ke PayPal, atau rekening bank Anda. Anda juga dapat meminjamkan kripto melalui Coinbase menggunakan aplikasinya, yang kemudian menghubungkan Anda dengan berbagai DApp peminjaman DeFi. 3. Platform Chevy Binance. Platform ini memungkinkan Anda untuk meminjam dan meminjamkan banyak kripto langsung, dari situs web dan aplikasi. Anda juga dapat berdagang dengan margin menggunakan fitur Binance Margin. Lanjut ke platform DeFi yang pertama, Aave. Protokol DeFi berbasis Ethereum ini memungkinkan Anda meminjam atau meminjamkan kripto. Sebelum meminjam atau meminjamkan, pertama-tama Anda harus menyetor kripto ke platform menggunakan dompet Web3 Anda. Sebagai gantinya, Anda akan menerima beberapa token yang berfungsi sebagai tanda terima untuk dana Anda. Jika Anda meminjamkan dana Anda dapat menariknya nanti dengan bunga yang masih harus dibayar. Jika Anda ingin meminjam uang, pertama-tama Anda harus mengaktifkan dana yang Anda setorkan sebagai jaminan di dalam platform. 2. Platform DeFi MakerDAO. Protokol ini terkenal dengan stablecoin DAI. DAI dibuat setiap kali seseorang menyetorkan kripto ke MakerVault. Melakukan hal itu memungkinkan Anda untuk membeli cryptocurrency lain dan mendiversifikasi portofolio Anda tanpa memicu peristiwa kena pajak. Anda juga dapat memperoleh bunga dengan mengunci DAI yang Anda pinjam ke dalam platform. 3. Platform DeFi Compound. Protokol DeFi ini didedikasikan untuk pinjaman kripto.
Dengan menyetor kripto ke Kompon, Anda dapat meminjamkan atau meminjam berbagai cryptocurrency dan stablecoin. Dana yang Anda setorkan masuk ke kumpulan likuiditas Kompon di mana orang lain meminjam dengan agunan mereka sendiri. Suku bunga Anda akan bervariasi sesuai dengan kripto mana yang Anda pinjam, stabilitas agunan Anda, dan volatilitas terkini di pasar kripto global. Anda juga akan menerima CEE token, yang dapat Anda tukarkan untuk mengambil dana Anda kapanpun Anda mau. Kompon juga menawarkan fitur margin yang disebut multiply, di mana Anda dapat memanfaatkan dai pinjaman Anda untuk membeli lebih banyak agunan dan meningkatkan posisi Anda hingga 100%. Kesimpulan. Pinjaman kripto adalah bentuk pinjaman yang muncul karena kemajuan teknologi blockchain. Ada perbedaan penting antara pinjaman kripto dan pinjaman tradisional, seperti tidak adanya perantara formal untuk mengelola pinjaman dan persyaratan agunan yang lebih tinggi dalam pinjaman kripto. Ada manfaat dan risiko dalam pinjaman kripto, seperti melepaskan likuiditas atau berdagang dengan margin dan leverage, tetapi perdagangan margin dianggap sebagai strategi berisiko tinggi dan harus dihindari oleh orang yang tidak memahami risikonya. Anda juga dapat mengatakan bahwa pinjaman kripto tersedia di platform CeFi dan DeFi, dengan cara kerja yang berbeda-beda. Ingat, pelajari lebih lanjut tentang pinjaman kripto sebelum memutuskan untuk mengambil pinjaman atau meminjamkan kripto. Satu lagi, ingat, tetap Dior. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pandangan. Sampai jumpa di video J-Coin yang lain. Tetaplah terus belajar dan eksplorasi dunia cryptocurrency.